Alhamdulillah saya ketemu. Wah, ini tahun 2017 ya, Kak? Iya. Tengok bajunya masih. Wah, yang melinting. Insya Allah doakan lagi ya. Nah, jadi apa yang Ibu kira-kira, Kak? Apa yang Ibu pesan kepada pemerintah supaya para petani ini semangat, penghasilannya juga bisa memenuhi kebutuhan? Apa yang disampaikan? Jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ipan Wirata Channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat mudah. Jangan lupa tonton channel beliau, Ipan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Insan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini Pak Anggota Dewan. Kami ini pagi-pagi harusnya mengikuti undangan, tidak? Tapi kita punya program. Minggu pagi saya harus menemui pimpinan Golkar desa se-Kabupaten Muara Jambi. Tepatnya hari ini saya mengecek langsung di Kelurahan Sengeti. Udah terpasang nggak papan merek Partai Golkar? Nah, ini baru persiapan ya. Jadi dengan dipasangnya papan merek ini kira untuk Kelurahan Sengeti, apa kontribusinya untuk 2024 kan itu kan? Dan apa dampaknya terhadap masyarakat? Jadi kalau untuk Kelurahan Sengeti Pak, untuk ini siap untuk mendukung program Golkar ke depannya. Baik untuk mendukung calon DPD kecamatan maupun kabupaten ke depannya. Target lain? Harus menang Pak. Ini pas betulan pula. Langsung ditunggu oleh pimpinan Golkar Kecamatan Sekenan, dan beliau juga Saudara Edison, dia juga anggota DPR dari fraksi Golkar Kabupaten Muara Jambi. Nah, bagaimana Pak Edison dengan gerakan kita yang melakukan pemasangan papan merek di seluruh desa? Ya. Jadi sebenarnya kata Pak Pato Jambi itu ada gayung bersambut ya. Sebenarnya dalam kesempatan ini, dalam suasana ini kan sudah saatnya kan kita kembali memperkuat akar-akar pohon beringin itu ya kan. Karena kader Golkar itu militan Bang. Dia ada di mana-mana kan. Nah, sudah saatnya kita pumpunkan dan satukan visi dan misi. Saya sangat setuju dengan Abang kan, jemput bola kan. Jangan kita dengar cerita dari PKB kan, aduh ini ya. Jadi kita tuh langsung mana yang nama PIM desa itu, mana rumahnya, mana mereknya. Nah, dengan demikian kan, ya masyarakat kita, oh ini pimpinan desa, ini ketuanya. Ya salah satunya kan perpanjang silaturahmi. Dengan silaturahmi ini ada pereratan batin kan, ada saling membutuhkan. Nah, kata orang Jawa itu tepuk seliro kan. Ya, kalau kita tak pernah bertemu, gimana? Kata orang itu, saking kita ketemu itu ada kontak batin. Nah, hubungan emosional. Nah, jadi Abang punya keinginan menjadi bupati, rakyat pun pengen nengok Abang jadi bupati. Itu dengan ada silaturahmi itu kan. Jadi saya juga pernah mendengar ucapan dari beliau. Sakingnya beliau ini cinta dengan Golkar. Bang katanya, saya itu Bang kalau berjalan nengok orang mendatangi saya pakai baju kuning. Nah, kalau ada di dompet ini saya bagi gitu. Nah, inilah salah satu ya soal mencintai dan empati tadi. Nah, tengok dengan saya hadir di sini saya tahu pimpinan Golkar
Kelurahan Sengeti itu apa kegiatan? Tengok tuh. Buat apa tuh? Bibit sawit. Bibit sawit. Jadi kalau ini produktif, ya akan saya promosikan juga kan. Ini salah satu sampai silaturahmi. Mudah-mudahan yang lain mengalir lah ya. Nah, saya terima kasih. Artinya kita mungkin bercerita lagi sambil ngopi. Sambil ngopi. Sosok Pak Edison yang bagaimana proses dia bisa menjadi anggota DPR dan latar belakang beliau juga dulu pernah jadi ketua pemuda di Kelurahan Sengeti. Dan kalau bicara apa ya, cita-cita saya lihat punya, walaupun perjuangan beliau mungkin bagaimana cara bisa menjadi anggota DPR dan berkali-kali menyalonkan, dan alhamdulillah pernah jadi pimpinan. Motivasi kepada masyarakat Kabupaten Muara Jambi. Jadi masyarakat Kabupaten Muara Jambi itu Bang, sebenarnya dia kan multi kan. Ya, jadi jangan kita pernah mengukur kan. Pernah mengukur uang itu segalanya kan. Karena ngapa? Orang Muara Jambi ini kan masih saudara semua Bang. Jadi kental kan. Nah, yang dia yang perlukan itu kan suatu penghargaan kan. Nah, makanya kata saya dengan kegiatan Abang ini sangat tepat. Pada Pimda ini susah nih. Nah, tapi dia bahagia didatangi ketuanya kan. Nah, dia susah nyiapi itu, nyiapi ini, tapi dia bahagia. Nah, berarti kan ada suatu penghormatan bagi dia kan. Nah, kemudian konteks kan, apabila kita menghormati seseorang, dengan sendirinya orang itu akan menghormati kita kan. Nah, kalau kita pengen membesarkan orang, suatu saat kita akan besar kan. Nah, itu. Jadi mulailah kita menjalin silaturahmi. Soalnya kita ciptakan orang tuh pengen kita jadi. Jangan kita pengen jadi. Kalau kita pengen jadi, itu kita galak tinggal lewe. Kita usahakan gimana kader kita pengen nengok kita jadi. Ya singkat cerita, barangkali latar belakang saya beda Bang. Dengan Abang. Nih Pak, ada bibi kalau. Nah, jadi saya hidup liar kan. Katakanlah tumbuh tidak ada sebagaimana mestinya kan. Tapi orang ni kepingin nengok saya pakai safari itu kan, pengen nengok Teddy itu mana loh kalau pakai safari, ya kan. Biasa pakai baju kaos dengan baju lepis. Nah, dengan motivasi ini saya terdorong maju, orang pun terdorong maju. Kalau masalah duit Bang, orang magi kalau duit. Nah, kalau kita bicara duit kan, bisa dalam satu event tuh kalau satu orang tuh bisa 10 dalam kantongnya. Nah, gimana yang seko atau kita yang dipilihnya kan? Nah, jadi benar kata Bang tadi tuh, kita nyiap. Kalau saya nyiap armada dulu Bang. Kalau saya tidak pernah nyiapi yang lain, saya armada saya berapa orangnya nih yang ikut saya nih. Baru saya berpikir tentang lain kan. Baru gitu apa. Nah, kemudian Bang, hal ini jangan sampai terputus kan. Kaget kan kita ambil nama Pimdes. Nama Pimdes ini ada waktu saling komunikasi kan. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan. Nah, apa kira-kira yang bisa saya lakukan. Nah, paling-paling itu ya paket lah kan. Hobi paket ngecat dia. Tapi dampak bagi kita tuh cukup lumayan kan. Nah, kemudian dalam kesempatan itu Bang, saya kepengen kan Bupati Muara Jambi itu menjawab persoalan Muara Jambi kan. Itu yang kepengen saya kan. Nah, gimana supayanya jadi bupati ke depan tuh dia menjawab permasalahan. Nah, permasalahan sekarang nih kalau transportasi itu sarana prasarana jalan nih siapapun yang jadi bupati tidak bakal selesai Bang. Karena ngapa? Pertama mutu jalan. Kapasitas jalan yang dilewat itu, kita bikin lambat beton yang lewatnya 12 ton. 6 bulan kemudian hancur kota itu, Nah, lebih baik kita membangun, satu kita membangun ekonominya, dua kita membangun kesehatannya kan. Nah, kita kepengen kan anak-anak kita yang cerdas, perusahaan kan, perusahaan mempekerjakan orang dengan dana CSR. Nah, siapa anak-anak karyawan dia yang punya prestasi?
beasiswa kan. Kalau di bidang teknik itu beasiswa di bidang teknik, kalau ke dokter enggak usah kita ambil, biarlah dia ngelola sana. Tapi anak itu bisa jadi kan. Itu harapan kita kan. Daripada ke CSR-nya kita tengok tong sampah, apa lah tong sampah kan. Lebih baik kita membayar sana. Dia silakan membeasiswa anak-anak karyawan dia yang punya prestasi. Itu kalau saya kan. Nah, kesehatan berapa banyaknya orang tua kita tidak bisa berobat kan. Bukan dia tidak berobat. Nak berobat itu duit ini ada. Nah, berarti kita harus mempersiapkan alokasi jam kesda kan. Atau kis. Nah, berapa apanya. Jadi besarannya. Harus tahu kalau jumlah penduduk Muara Jambi ini sekitar udah 200.000 enggak sekarang ya? 400.000 ya? Hampir 400.000. Ya. Kalau 400.000 itu kalau kita hitung berapa orang miskin karena sakit, kesehatan, miskin karena pendidikan, itu harus betul-betul kita intervensi lah ya. Apalagi sumber daya alam, pabrik-pabrik, mungkin Muara Jambi inilah yang cukup besar. Jadi ya ini juga masukan. Dan kalau bahasa visi itu bukan kita yang merencanakan, tapi apa yang diinginkan oleh rakyat. Nah itu menjawab itu. Nah baru kita buat ini kerangka. Jadi saya setuju lah. Jadi dengan masukan dari baik dari pimpinan Golkar Kecamatan, pimpinan Golkar Desa, inilah salah satu saya mengokohkan ini menjadi konsep itu ke depan. Dan kemarin saya pun juga udah kemarin konsultasi ke Bappenas bahwa Muara Jambi ini termasuk dilirik oleh pusat RPJM nasional, adanya kawasan industri di Kemingking, ya, adanya universitas di Muara Jambi, ya dan daerah mengelilingi buffer zone, artinya ekonomi pasar-pasar yang ada di kota itu Muara Jambi yang isi, karena jarak tempuhnya sangat dekat. Secara pembangunan provinsi pun banyak. Kalau umpamanya orang jualan cabai dari Merangin ke kota, ongkosnya lebih jauh dari banding Muara Jambi sendiri. Nah, tapi itulah saya lihat artinya mengurangi angka kemiskinan, artinya memperluas lapangan pekerja. Saya rasa itu salah satu ya. Kalau tidak bisa melakukan itu, kita tidak usah juga jadi pemimpin. Nah, ya tidak bisa jawab. Ya, artinya kan bisa menjawab, tidak bisa melaksanakan, itulah ukur. Nah, kadang kementerian itulah menyiapkan sebenarnya kalau Kemingking nih kawasan industri dengan pabrik-pabrik yang akan dibangun itu, dia akan menyiapkan rumah subsidi sekitar 8.000. Ya, 8.000. Kalau kali 3 aja satu rumah, artinya kan 24.000 tenaga kerja yang terbantu kan. Terbantu di situ. Apa tugas kita? Percepat bagaimana kawasan industri ini, karena ini menjadi wajib nasional. Ya bang, baru dari mana nih? Oh iyalah. Ya. Hah? Hah? Nah, ini merek bajunya apa nih? Wah. Coba. Mana bang? Coba.
Alhamdulillah saya ketemu. Wah, ini tahun 2017 ya, Kak? Iya. Tengok bajunya masih. Wah, yang melinting. Insya Allah doakan lagi ya. Ya. Nah, ini untuk menuju rumah pimpinan Golkar Desa Rantomajo butuh perjuangan. Ya, kita harus menjerebang pakai ketek ya. Jadi ini bawa kemana nih? Nyemprot apa Pak? Hah? Duit. Ini seberang sana. Ya seberang situ. Ini dibawa dari Pulau Kayaro. Oh, dari Pulau Kayaro. Jadi apa ayo kerja di situ? Enggak. Di seberang. Punya dewek lah. Oh, punya dewek. Tapi ngerjain dewek lah ya. Berapa luasnya? Berapa luasannya? Cuman 1,5 hektar lah. Oh, 1 hektar setengah ya? 1 hektar setengah itu berapa penghasilannya sekarang? Sekarang tidak ada berapa Pak buahnya. Kadang-kadang cuma 8 pikul, kadang hampir 1 ton. Oh. Apa masalahnya? Ya karena kurang pupuk. Oh, kurang pupuk ya. Kenapa pupuk terlalu mahal ya? Iya Pak, sekarang mahal pupuk. Tapi harga sawit bagus tak kemarin? Kemarin iya, saya tuh anjlok pula cuman 700 lagi. Oh, jadi dengan harganya 700 apa yang dirasakan? Karena kemarin waktu harga yang bagus berapa kemarin? 2.900. Waktu 2.900 itu bukan main bahagia ya, Dak? Iya. Sekarang anjlok lagi. Iya, anjlok lagi. Itu masalah untung ikut awak kerja sendiri dah ya. Kalau berupah mungkin Dah dapat ya. Sekarang dah dapat hasil ya. Jadi penghasilan di rumah memang dari sawit nih lah. Ya, cuma bapaknya ada juga kerja kan. Kerja di mana? Kerja hari lah di pabrik. Pabrik ya. Sawit. Cuman sawit murah kok, dah bela banyak itu penghasilannya. Oh gitu ya. Nah, jadi apa yang ibu kira-kira, apa yang ibu pesan kepada pemerintah supaya para petani ini semangat, penghasilannya juga bisa memenuhi kebutuhan, apa yang disampaikan? Nah, minta sama pemerintah kan minta naikkan harga sawit, sudah tuh minta turunkan harga pupuk lah. Supaya kami ini bisa kan pupuk sawit. Biasanya dengan penghasilan sawit yang lumayan itu sekolah anak lancar ya? Yo, kalau sekarang agak susah lah. Anak pun ini kan yang kuliah masih belum masuk. Gitu. Yo. Harapannya kemarin pas harga bagus akan sekolah lebih tinggi ya, Dak? Yo. Untungnya sekarang belum masuk kan, belum masuk. Biayanya masih ini teman yang SMA lah masuk. Oh iya. Semoga Pak Ivan percaya 2024. Amin. Saya mau ngucap dah. Wah. Juga jadi. Minta izin wal Pak izin dulu, mohon lahir batin. Ya. Ini mau saya kan mau safari seluruh pimpinan Golkar di desa Kabupaten Muara Jambi, saya datang. Ya. Boleh baca pihak. Ya. Siap. Nah, inilah sekarang nih lah dikasih tahu sekalian nih. Ya. Insya Allah nantilah. Pokoknya kita maju dulu, nanti wakil siapa yang bisa memperkuat kita baru. Ya dah, jalan dulu. Ya kan, dia lah paham ya. Udahlah, pokoknya masih seperti dulu. Itu ya. Saya senang nian kalau baksonya seperti itu kan, semangat. Ya, saya ke itu dulu. Habis itu ke rumah Datuk Kepala Desa, ya. Sini sih. Apa rumah lalu sehat nih? Enggak. Kata apa pin itu bapak hasil ya? Ya udah lah. Ini lebih parah.
Ya. 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 Assalamualaikum. Ini punya siapa nih? Tongkang. Kang Suhaimi. Ya. Selaku pimpinan Golkar Desa Rantomajo. Ya. Saya nengok dengan pemasangan papan merek ini dengan standar inilah yang saya pingin kan. Ya. Pakai kerangka juga yang bagi yang tidak bisa digantung di depan rumah, ya di rumahnya, tapi di depan dibuat seperti ini. Saya rasa sangat lebih bagus. Ya, terima kasih. Nah, dengan ada papan ini gimana tanggapan masyarakat nih? Apa beda? Kata dia memang apa Golkar kata dia kan. Wah, memang Golkar tuh hebat. Hebat. Jadi untuk 2024? Ya, 2024. Bisa menang? Bisa menang. Yakin? Yakin. Wah, itu bagaimana menurut pimpinan Golkar Kecamatan selaku anggota Dewan? Dengan antusiasnya Pimdes menerima papan merek Golkar ini yang menjadi kebijakan DPD Golkar Kabupaten Muara Jambi. Nah, jadi kalau Suhai ini Bang Mela memang dari dulu dia minta merek kan. Saya rasa dia untuk maju ke bendera Golkar yang paling gedang di rumah dia. Ya. Yang berapa tuh yang paling besar tuh? Nah, kira lah masang apa tuh pakai bertiga masang tiang. Yang 4 kali berapa tuh? 4 kali 6. Yang ukuran 4 ya. kali. Tuh. Nah, ya besok mungkin kita juga begitu. Mungkin ada nanti ya tambah ke foto. Mungkin papan-papan merek lainnya mungkin ya gitu. Apakah nanti di sini? Tadi juga di depan juga saya tengok tempat. Yang bagusnya gitu Pak. Ada di rumah, ada di depan. Jadi istilahnya masyarakat itu udah ada guru sosial gitu. Iya. Jadi ada agak masuk kan Bang. Jadi kalau abang misal umpamu nih, itu bikin baliho. Iya. Ya, bikin baliho abang cantumkan misalnya Rantomajo berarti Suhai. Iya. Ada gambar Pak Suhai. Kalau sekarang nih Pak di masyarakat tuh istilahnya tuh belum tahu bahasa saya tuh Pindes. Jadi saya akan dia tuh mana? Iyalah Suhai ke Pimdes benyok kan. Nah, saya nih kebetulan mau apa namanya silaturahmi kepada pimpinan Golkar saya yang ada di sini, di Bang Suhaimi. Ya. Assalamualaikum. Iya. Iya. Nih ganggu nih pagi-pagi. Allah. Iya, harus. Harus sampai. Somel dia. Somel di mana somelnya? Di Pan somel di. Di Singati. Iya, yang penting itu. Lalu dia masih lama ya. Iya. Jadi Datuk, yang nama mendadak itu yang lebih hebat. Iya kan? Allah. Jadi apa tadi awak tadi langsung udah melihat papan. Sudah tuh langsung nak apa? Nengok kebun tadi jengkol kan. Masih lama udah tengok nih. Satu program kerja kami DPD Golkar, saya selaku ketua DPD Golkar Kabupaten Muara Jambi untuk bersilaturahmi ke seluruh jajaran pengurus baik dari Golkar, pimpinan Golkar Kecamatan. Kebetulan kan pimpinan Golkar Kecamatan Sekenan itu kan Pak Edison, beliau selaku anggota DPR di fraksi Golkar, dan juga Desa Rantomajo, pimpinan Golkarnya Abang Suhaimi ini. Jadi untuk itulah saya minta ya, kalau di sini kan seluruh arahan, masukan ataupun kritisi lah
dari Datuk Kepala Desa, saya punya ujung tombak lah untuk menangkap aspirasi masyarakat. Nah, jadi selama ini hubungan antara pimpinan Golkar langsung ke Pimdes nih ya kurang harmonis. Sekarang memang wajib hukumnya diharmoniskan gitu. Menunggu apa yang menjadi tujuan Datuk menjadi kepala desa dan punya visi dan misi. Kalau visi-visi saya tuh waktu kemarin tuh banyak Pak. Iya. Apa nampaknya alhamdulillah kalau macam seperti jalan antar desa, Tantan alhamdulillah setiap tahun sudah kerja nampaknya kau dikerjakan juga katanya. Nah, alhamdulillah 400. Mudah-mudahan itulah yang menjadi pertama kendalanya. Alhamdulillah nampaknya sudah capai. Cuman lagi ada yang itu seperti turap itu. Ya. Turap yang di SD itu Pak, sebab SD itu kan turun terus tanah. Sebelah pelayangan kita ke Ulu. Itu SD berapa tuh? SD 69. SD 69. Itu lokalnya berapa banyak tuh? Lokalnya 6 lokal. 6 lokal ya. Itu SD yang termasuk tertua ya. Tertua. Lampi mirip yang di Keranggan tuh Bang, dekat Saya tuh takutnya Pak, setiap tahun situ terus longsor terus. Dulu waktu zaman saya dulu tuh di situ lebih kurang 200 meteran dari depan SD. Bisa bikin 200 meter. Dulu sekolah tersebut kalau dari tepi sungai itu kalau hampir enggak dulu kan 200 meter jarak. Iya, 300 meteran lebih kurang macam itulah. Nah, sekarang berjadi berapa dia? Kalau dari tepi jalannya itu sekitar paling 25 meter lagi. Sekitar 15 meter. Jadi tergerus erosi ya dah. Udah hampir 100 berapa Pak? Hampir 175 kita lewat. Ya. Pokoknya masuk jembatan kiri. Nganan tuh Pak SD. Itu yang menjadi apa? Yang lain itu jalan lingkungan. Karena di sana kan ada yang 3 meter sana itu nembusnya ke sini ke belakang. Jauti Bang. Tinggal lagi saya tuh kalau memang itu ada apanya tetap saya ajukan. Tinggal lagi pembebasan tanah. Nah itu tinggal lagi apakah masyarakat bisa membebaskan. Kalau memang kalau terjadi umpama kebakaran di belakang, tidak bisa masuk mobil. Jadi kapan bisa sistem kada kita di Palembang, kada kita di Padang kan, sawah kan, bisa kita irigasian, buka tutup bisa. Itu namanya pintu pengatur. Antara air masuk dan keluar. Yang kemudian jadi problem lagi saya kunjungan berapa desa itu jalan usaha tani itu jadi masalah itu kan karena orang untuk membawa pertama membawa fungsi membawa hasil pertanian, yang kedua dia termasuk untuk membatasi sawah kan jadi kalau tidak ada jalan usaha tani akhirnya orang tidak garap karena betul tadi makin dalam gambutnya makin dalam. Itulah kunjungan saya masuk tuh sekalian menangkap aspirasi masyarakat yang kemudian juga minta bantu Datuk untuk supaya Golkar juga bisa besar karena dengan kekuatan politik lah kita bisa merubah. Yang kedua titik merek. Titik merek dan mungkin kalau nanti banyak cabang-cabang mereknya Datuk dukung gitu loh.